Dan pemirsa, kami akan membawa Anda saat ini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pembahasan di editorial Media Indonesia. Ini adalah skuad Garuda Muda Timnas U23 yang baru saja tiba di tanah air. Ya Mas Jaka, ini di kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta tampaknya masyarakat antusias pagi-pagi. Selain dari pihak awak media juga tentunya fans Timnas sudah bersiap menyambut U23. Nah, kalau kita melihat perjalanan Timnas, ini kan sebenarnya sudah melebihi target ya Mas Jaka. Bagaimana Anda melihat kiprah Timnas kemarin dalam rangkaiannya? Iya, kita kecewa ya. Kenapa akhirnya skuad Garuda Muda kita ini gagal juga tampil di Olimpiade setelah terakhir tampil di 1956. Ya, tapi kita juga harus mengakui bahwa mereka sudah menunjukkan kiprah yang terbaik. Bahkan mereka sudah melebihi ekspektasi. Dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 itu kan sebuah prestasi yang sangat bagus. Termasuk di bawah nahkoda Shin Tae-yong ya. Kita akan lihat, kita akan dengarkan. Ini adalah pernyataan dari Coach Shin Tae-yong yang kemarin sempat dicoba dengan kartu merah ya Mas Jaka ya. Coba kita dengar, sudah ada translator di situ. Semoga Coach Shin Tae-yong bisa memberikan pernyataan kepada wartawan jelang kedatangan Timnas U23 di Bandara Soekarno-Hatta. 이제 끝났으니까 회장님하고 좋은 얘기했고 2027년까지 동행하기로 했기 때문에 크게 뭐 문제 없이 잘 진행될 것이다 보시면 되겠습니다. Belum ada yang coach lihat langsung, jadi ya memang nggak bisa bicarakan sekarang ya karena memang baru selesai juga pertandingan kemarin, jadi baru akan dibicarakan nanti. Dan ya pembicaraan baik ya sebelumnya dengan Pak Erik, akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2027. Oke, hasil evaluasi dari pemain tepatnya untuk pertandingan gimana menurut dari pelatih sendiri apa sebenarnya? Oke, hasil evaluasi dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung terhadap pemain, bagaimanakah perkembangan dari para pemain dari awal hingga saat ini? 뭐 처음부터 끝까지 경기 많은 경기가 있었잖아요. 그런 경기들을 봤을 때 선수들이 좀 고쳐야 되거나 아니면 조금 발전된 부분이 있다거나 하면은 여기서 한마디 해주실 수 있을지. 일단 우리 선수들이 무엇보다도 상당한 자신감을 가졌다. 이게 뭐 AFF에서 경기하는 것이 아니라 우리가 AFC에 나가도 절대 밀리지 않는 그 선수들이 이제는 우리가 할 수 있다는 그런 자신감이 이번 대회에 있어서 가장 큰 수확이었다 생각하고 있고, 전반적으로 다시 또 자꾸 핑계 아닌 핑계가 될 수 있는 부분이 계속 얘기를 할 수 있는데, 카타르전부터 우즈베키, 그리고 이라크전 영상을 제가 돌려보고 이제까지 제가 축구 인생을 거의 뭐 어떻게 보면 45년 정도 했다고 볼 수 있는데, 너무 아쉬운 점이 너무 많이 남아있다. 우리가 파리까지 가서 기니하고도 경기했을 때 그런 환경적인 여건 모든 것이 우리가 너무 열악했고, 이런 부분이 우리한테는 좀 아쉬웠던 부분. 그렇지만 우리 선수들이 마지막까지 자신을 갖고 최선을 다하는 모습, 그 자신감, 가장 큰 수확이었다 생각합니다. Pertama ya, memang para pemain sangat bekerja keras selama turnamen ini, dan apalagi ya kepercayaan diri yang mereka dapat di turnamen ini ya. Ini bukan AFF tapi AFC, tetapi pertandingan AFC pun ya mereka tidak kalah dari percaya diri dan performa juga. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang pendapatan yang paling besar untuk kami itu ya itu percaya diri. Dan ya, bisa jadi alasan, tetapi ya coach mau tidak mau ya hanya bicara ini aja. Ketika lawan Qatar, Uzbekistan dan Irak, coach ya nonton terus video-videonya, ya, dan apalagi coach ya ada di dunia bola ini ya sudah hampir 45 tahun, tetapi banyak sekali keputusan-keputusan yang sangat disayangkan. Apalagi ya sampai ke Paris, kita melawan Guinea juga, tetapi lingkungannya kurang baik juga. Tetapi ya coach ya tetap beri tepuk tangan kepada para pemain karena tetap bekerja maksimal dan berjuang maksimal sampai akhir kemarin. Saat ini kan pelatih ini menjadi
diagung-agungkan oleh warga Indonesia karena bisa membawa Indonesia akhirnya ke final ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari pelatih untuk masyarakat penggemar 피나? semifinal. 그 감독님께서 지금 엄청나게 호응을 얻고 계시고 환호를 받고 계신다고 합니다. 지금 4강까지 들어갔다는 것 자체가 너무 대단한데 그거에 대해서 한 말씀. 네, 사실 제가 4강 들어갔던 것도 우리 축구팬인 에릭 협회장님이 뒤에서 보이지 않게 너무 많이 도와주셨고 그리고 또한 우리 국민들이 인도네시아 팬들이 뭐 저는 멀리 도하에 있었지만 영상으로 길거리 응원도 많이 해주시고 이런 뒷받침이 힘이 돼서 우리 선수들과 코칭 스텝 모두가 한마음 한뜻이 돼서 도전했던 부분이 우리가 4강까지 올라갔다. 우리 선수들만 잘해서는 절대 좋은 성적 낼 수 없습니다. PSI나 우리 에릭 회장님이 뒤에서 워낙 많은 힘을 보태주고 있어서 앞으로 우리 인도네시아 축구는 훨씬 더 많이 발전하고 앞으로 더 좋은 성적을 낼 것이다. 저는 그렇게 믿고 있습니다. Ya memang kita masuk semifinal kemarin dengan adanya bantuan besar dari Pak Erik di belakang kita. Dan apalagi masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia memberi dukungan lewat nobar ya, dan kalau saya pernah ya nonton video-videonya, itu yang membuat jadi dukungan ya bagi para staf pelatih dan bagi pemain. Bukan hanya pemain aja yang bermain bagus, tetapi ada bantuan dari Pak Erik dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Itu yang membuat sepak bola Indonesia bisa masuk 4 besar juga. Dan untuk kedepannya ya masih cerah ya, maksudnya sepak bola Indonesia masa depannya. Jadi pastinya bakal lebih banyak prestasi yang baik untuk kedepannya. Jadi secara prinsip kan Coach Shin akan di Indonesia hingga 2027. Target selanjutnya dari Coach Shin untuk sepak bola Indonesia apa? Apanya? Target kedepannya apa nih setelah 2027? 앞으로의 이제 목표 어떻게 되시는지. 그 목표라는 것은 뭘 정할 수 있는 것이 아니라 매 경기 나가면 매 대회 나가면 뭐든지 최선을 다하는 모습을 보여줘야만이 팬들이 좋아하고 국민들이 좋아할 것이다. 타겟은 있는 것이 아니라 일단 눈앞에 다가온 월드컵 2차 예선부터 한 발짝 스텝으로 올라가려고 지금 생각하고 있다. Memang target yang nggak bisa ditentukan dari sekarang. Coach ini akan berjuang semaksimal mungkin setiap pertandingan dan setiap turnamen. Itu yang mungkin disenangi oleh masyarakat juga pastinya. Target ya saat ini mungkin yang paling dekat kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya. Jadi ini dulu Coach akan loloskan. Mungkin step by step ya nanti kita bisa bicarakan target nantinya apa. Coach, kan jelang kualifikasi Piala Dunia, PSSI mendatangkan atau menaturalisasi 3 pemain baru. Kedepannya apakah Coach Shin bakal turun Eropa lagi untuk mencari pemain naturalisasi? 지금 여기서 2차 예선 앞두고 있는데요. 지금 세 선수가 새롭게 이제 기화가 됐고 혹시 더 기화를 할 선수들이 있는지. 아직은 그런 생각 없다고. 일단 대회 준비만 잘할 것이다. Belum ada. Mungkin akan fokus dulu pertandingan akan datang. Evaluasi paling mendasar dari tim yang sekarang ini untuk kualifikasi nanti apa? Persiapannya gimana? 좀 어떤 팀이 어떤 점들을 고쳐야 된다고 생각하시는지 지금 이제 2차 예선까지 앞두고 있는데. 자꾸 뭘 고쳐야 된다고 얘기하는데 이게 축구라는 건 하루아침에 바꿔지는 것이 아니기 때문에 지금 우리 선수들이 보시다시피 다 좋아지고 있으니까 자꾸 응원해 주셔야지 뭘 자꾸 문제를 삼으려고 하면 안 된다는 거죠. Ya mungkin dibicarakan terus ya masalah evaluasi tetapi ya memang sepak bola itu ya begitu, nggak bisa dalam instan kita bisa mengubah langsung jadi bagus gitu. Jadi ya hanya perlu ya dukungan saja mungkin dari masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia ya. Kalau dibikin masalah-masalah dan evaluasi ya mungkin ya susah untuk berkembang dan maju ke depan. Oke? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo mana Witan? Witan langsung berdua ya. Karena maaf waktunya. Ya itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong terkait dengan evaluasi dan juga performa dari timnas. Ada beberapa poin yang disampaikan diantaranya terkait dengan hasil evaluasi, kemudian mengapresiasi dukungan kepada seluruh pihak yang mendukung termasuk PSSI.
dan selanjutnya akan fokus dalam kualifikasi Piala Dunia dan juga timnas yang masih diprediksi akan bermain cemerlang. Langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa di ini nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya ya. Jika kalau ini perjalanan panjang di Piala Asia U23 sampai kemarin lawan gini, gimana ini adakah menjadi suntikan moral untuk nanti sampai ke kualifikasi Piala Dunia? Apa aja pelajaran yang dapat kemarin di Piala Asia U23? Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah, dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade satu tim ini, karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dan ya yang pastinya kan sepak bola kita sekarang mulai berkembang, dan ya dari kami juga pemain kita juga berharap sepak bola Indonesia sudah berkembang, dan semoga juga supporternya bisa lebih berkembang lagi juga dari kami pemain ya. Mungkin itu. Dengan kemarin pelajaran apa sih yang diambil selama pertandingan kemarin? Oh, banyak hal pelajaran yang kita ambil, karena juga kan kita udah kumpul sangat lama, terus udah satu bulan lebih ya. Ya, 1 bulan. Terus juga kita dari kita dianggap tim sebelah mata, dan akhirnya kita bisa sampai di semifinal ya, itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi dari seluruh kerja keras pemain dan pelatih juga. Terus apa lagi? Ya, bersyukur juga, dan juga pastinya nggak berhenti sampai sini. Kita terus ingin maju lebih baik ke depannya, itu aja sih. Dari sisi permainan selama ini dengan pemain naturalisasi itu apa dari teman-teman yang dari Indonesia, dari pemain lokal yang bisa didapat? Ya, kalau kita kan sebelumnya udah kumpul juga ya Mas, ada training camp, jadi berapa hari pun kita sudah mengalami kecocokan lah, karena banyak pemain dari U23 ini kan campuran dari yang senior, jadi nggak ada perbedaan jauh lah antara buat adaptasinya, itu aja sih. Iya, karena juga mungkin karena kita sudah melakukan training camp juga ya, Kak. Jadi chemistry kita sudah saling tahu satu sama lain. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget. Makanya di setiap pertandingan kita melakukan apa yang diberikan pelatih, dan kita semua paham satu sama lain. Hernando, kemarin gimana melihat kesulitan jadi kapten memimpin masalah lawan gini? Melihat sosok pemimpinannya di lapangan seperti apa? Terus kita gimana nih jadi kapten pertama kali, perasaannya seperti apa, dan beban sih jadi kapten kemarin pas lawan gini? Kau dulu. Kalau saya, menurut saya siapapun kaptennya di dalam lapangan semua berhak bicara, semua berhak saling tegur satu sama lain. Sebagai kapten menurut saya itu diberikan tanggung jawab lebih sama pelatih, sama Coach-in. Jadi ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik di lapangan, gitu aja. Kalau saya siapapun yang jadi kapten saya percaya, dan juga saya tahu itu pilihan dari pelatih semua, dan pasti apapun itu kita semua di lapangan sama, tapi kapten itu adalah ya yang memimpin kita di lapangan, itu aja sih. Terakhir dong, untuk pesan untuk supporter yang sempat kan waktu lawan Irak ada beberapa pemain yang dihujat habis-habisan dengan supporter. Ada pesan khusus nggak buat supporter ke depannya untuk jangan seperti itu atau Bukan kan termasuk yang jadi bercanda? Enggak ada sih. Kalau menurut saya kan kita semua sekarang sepak bola kita yang seperti saya bilang tadi, sepak bola kita lagi berkembang ke hal positif. Jadi semoga juga supporter juga bisa mensupport lebih baik lagi. Kalaupun mengkritik yang lebih positif lagi. Ya mungkin seperti itu aja. Oke ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Satu lagi tak? Terima kasih Bang. Oke dah.
Ya, itu baru saja gelandang timnas U23 Witan Sulaiman dan juga kiper dari timnas U23 Hernando Ari yang memberikan pernyataan. Tampaknya coach Sintayong sudah pulang duluan, Mas Jaka, dan yang lain sepertinya masih belum tiba ya di Bandara Soekarno-Hatta. Tadi katanya sempat disinggung ya soal kalau supporter memang mendukung, tapi kalau bisa kalau memberi komentar yang positif gitu. Iya. Karena mungkin ada beberapa yang kata-katanya kurang enak begitu ya terkait dengan performa timnas ini. Ya kalau belakang malah justru sangat merugikan sepak bola Indonesia kan. Yang lagi ramai itu kan ketika supporter yang di lini masa itu memberikan membuli para pemain atau tim ini dengan kata-kata rasis itu. Itu kan sebuah perbuatan yang sangat diharamkan dalam sepak bola. Dan kita khawatir itu akan mendapatkan reaksi dari FIFA. Itu akan berpengaruh juga masuk monitor FIFA. Berpengaruh. Kalau nanti Juni itu melaporkan ke FIFA atau ke federasi konfederasi yang lain, itu bisa berpengaruh. Dan itu sebagai sebuah tanda tidak sportivitas. Iya, itu justru masuk ke situ, Mas. Iya, itu justru merugikan. Karena kan itu dukungan yang kontraproduktif. Oke. Mas Jaka, tapi kalau melihat perkembangan dari permainan timnas sejauh ini dan juga sudah melebihi target lah ya kan, semifinal ya targetnya ya. Terus sekarang sudah kembali tiba di tanah air, dan kemarin kalau Coach Shin sih bahkan sempat dibilang ya asisten pelatih Coach Shin itu sampai menangis begitu, saking kecewanya begitu. Nah, apakah ini bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita tuh melangkah maju, hanya ini memang fase yang harus dilewatin untuk menuju ke titik itu? Iya, saya kira ini adalah modal yang sangat berharga ya bagi perkembangan sepak bola kita. Tampil di semifinal Piala Asia U23 itu kan bukan sebuah prestasi yang buruk, itu prestasi yang sangat baik. Dan itu ditunjukkan oleh anak-anak muda, mereka masih punya banyak waktu untuk terus berkembang. Yang penting adalah mereka harus terus menginjak bumi. Jangan terlalu terlena dengan prestasi yang sudah dicapai, jangan terus merasa di atas langit, karena terlalu lama di atas langit itu akan suatu saat akan jatuh kalau tidak hati-hati kan. Jadi ini baru tahap awal, masih ada tahap-tahap berikutnya yang saya pikir tantangan akan semakin berat, dan kita berharap mereka betul-betul bisa mengembangkan permainan sehingga kedepannya bisa tampil lebih baik lagi dan memberikan prestasi yang lebih baik lagi. Kan masih banyak juga event-event sepak bola yang mesti kita hadapi kan. Yang paling dekat itu adalah di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nanti kita melawan Irak, kemudian melawan Filipina. Ya mudah-mudahan untuk tim senior ini memberikan bukti bahwa sepak bola memang sedang menuju fase-fase yang menggembirakan. Mudah-mudahan bisa lolos ke babak berikutnya, sehingga kekecewaan meskipun kita tidak bisa mengesampingkan prestasi luar biasa, itu bisa ditebus nanti di kualifikasi Piala Dunia. Menggembirakan juga, ini tuh pemersatu bangsa ya. Betul. Mas Jaka, kalau kita lihat kemarin itu sepertinya semua, apalagi setelah dinamika yang terjadi di Pilpres kemarin, semua bersatu padu mendukung punggawa timnas U23. Ya, kita harapkan tadi kalau Coach Sintayong sendiri sih optimis ya, bahwa permainan timnas ini akan cemerlang ke depannya. Artinya lagi sayang-sayangnya nih Mas Jaka. Iya, makanya kalau modal yang demikian berharga kemudian disia-siakan karena kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, kesalahan-kesalahan yang seperti sebelumnya. Kan salah satu kelemahan pemain muda kita itu adalah ketika mereka sudah mendapatkan prestasi yang dianggap luar biasa, mereka kan kadang terlena. Apalagi sanjungan-sanjungan publik, sanjungan-sanjungan dari pejabat itu menurut saya juga kadang berlebihan, sehingga mereka membuat itu ya selalu merasa terlena merasa terbang ke langit untuk padahal masih jauh lah dari prestasi yang betul-betul bisa kita banggakan. Oke, jadi dampaknya kepada mental timnas, kalau Anda melihat, apakah kemarin pembentukan mental yang baik bagi timnas? Iya, kalau mental itu kan salah satu yang ditekankan oleh Sintayong kan. Dari sisi skill lah itu ya, meskipun tidak sebagus para pemain Eropa atau Amerika Latin ya, tapi kita masih bisa kita harapkan. Kelemahan selama ini untuk para pemain kita itu adalah, pertama adalah soal mental, kedua soal fisik. Nah, itu
yang betul-betul diperhatikan oleh Sintayong kan. Dan kalau kita lihat soal mental, kita kemarin di melawan Korea Selatan meskipun ranking kita di timnas senior itu jauh, tapi kita bisa mengalahkan mereka. Bahkan kita bisa lolos ke perempat final, kemudian ke semifinal, meskipun akhirnya harus kita akui ya, kita gagal untuk memetik 1 tiket ke Olimpiade kan. Tapi itu membuktikan bahwa ya mental kita sudah bisa kita harapkan. Fisik para pemain juga masih, meskipun masih perlu ada peningkatan, tapi juga sudah mulai menjanjikan. Jadi ini tinggal dipoles dan mudah-mudahan anak-anak muda kita ini terus berkembang, terus mengasah kemampuan, tidak lupa diri, dan kedepannya betul-betul bisa memberikan prestasi yang jauh lebih membanggakan bagi persepak bolaan dan bangsa kita. Baik, karena publik Korea Selatan pun kata Coach Shin sekarang juga mendukung timnas Indonesia setelah kemarin mereka dikalahkan.